Mobil medium SUV di Indonesia sangat populer. Dia adalah mobil yang cukup besar, bisa menampung beberapa orang penumpang hingga barang yang juga dikenal sangat tangguh. Di Indonesia sendiri ada dua mobil SUV yang sejak awal kemunculan dia sangat sengit bertarungnya. Dan mobilnya saat ini gue sudah tempatkan keduanya untuk gue jelasin kepada kalian kira-kira kalian memilih mobil yang mana. Dan yang menarik, harga dari kedua mobil ini sekarang sudah menyentuh harga 200 jutaan teman-teman. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menonton review dari Fortuner TRD Sportivo 2014 dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2014. Let's go! Kalian lihat sendiri, kedua mobil ini pertama kali keluar di tahun 2006 memang langsung populer teman-teman Indonesia karena dia memberi kesan yang gagah, kesan yang mewah ketika kalian memakai mobil medium SUV seperti ini. Dan kalau kita tilik sejarahnya sedikit, dimulai sejak tahun 2005 ketika itu pertama kali Fortuner dijual di Indonesia. Dan karena dia sukses sehingga rivalnya memasukkan Mitsubishi Pajero Sport ke Indonesia pada tahun 2008. Dan keduanya merupakan generasi yang sudah facelift dan sudah last edition sebelum akhirnya berganti model atau berganti generasi. Dan di sebelah kanan ada mobil Fortuner TRD Sportivo yang bermesin diesel yang juga sudah paling tinggi nih teman-teman kastanya, tapi dia masih berpenggerak 4x2. Dan di sebelah kiri ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang juga sudah facelift dan sudah generasi terakhir. Desainnya kedua mobil ini cukuplah berbeda karena dia memiliki desain yang terlihat cukup masih sangat oke banget miliki untuk kalian bawa mungkin untuk 5-7 tahun ke depan masih oke banget desainnya. Dan kalau desain Fortuner ini lebih tegas-tegas, lebih sporty karena dia memiliki headlampnya cukup besar, grillnya memanjang, warna hitam, dan bempernya juga sudah dibalut dengan dua warna yaitu warna hitam dan warna putih. Karena mobil ini merupakan varian tertinggi yaitu varian TRD, jadi dia memiliki beberapa body kit tambahan untuk mempertegas tampilannya. Sedangkan untuk Pajero sendiri, dia adalah generasi yang sudah facelift di tahun 2012 dan ini merupakan Pajero Sport Final Edition di mana perbedaannya yaitu pada grill, bagian penerangan kedua mobil ini sama-sama karena sudah dibekali dengan dua buah proyektor. Namun untuk Fortuner, lampu dari mobil ini halogen alias warna kuning, dan untuk Mitsubishi Pajero Sport lebih modern karena dia sudah menggunakan HID. Tapi untuk lampu high beam keduanya masih sama-sama halogen, begitu pula dengan lampu sennya dan juga lampu fog lampnya ada di bagian bawah. Nah, yang menarik yang tidak ada di Fortuner tapi ada di Pajero Sport Dakar adalah ini teman-teman, headlamp washer yang berguna untuk membersihkan headlamp Anda ketika kotor mungkin ya. Yang tidak dimiliki Pajero Sport di Fortuner adalah suatu spion tambahan di sebelah kiri yang menambah kesan gagah lagi-lagi spion kecil ini. Dan spion kecil ini berguna untuk kalian melihat bagian bawah sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau parkir sangat mudah karena proyeksinya tertampil di bagian spion ini. Oke, gue pribadi lebih suka tampilan dari Toyota Fortuner karena di bagian kap mesinnya Fortuner sudah dibekali dengan engine scoop yang berguna untuk mendinginkan intercooler yang ada di bagian dalamnya. Jadi sekarang langsung aja kita lihat kedua mesin dari mobil ini. Let's go! Kalau ngomongin mesin, pertama kali kita bahas yaitu mesin dari Mitsubishi Pajero Sport. Kenapa? Karena mesin ini adalah mesin yang cukup bertenaga, bahkan paling besar torsinya dibanding dengan rival-rival yang karena dia adalah generasi sudah facelift di mana tenaga dan torsinya juga sudah meningkat. Dan mesin ini adalah mesin diesel yang sudah common rail dengan output tenaga di angka 176 PS dan torsinya 400 Nm teman-teman. Dan itu adalah figur tenaga yang sangat besar sekali karena menurut riset yang gue baca, mobil ini sangat piawai atau sangat mumpuni berlari dari kecepatan menengah sampai kecepatan atas.
Jadi kalau untuk ngejar top speed, mungkin kalian lebih pilih Mitsubishi Pajero Sport nih. Nah, mesin ini juga menyalurkan ke transmisi otomatis 5 percepatan ke 2 roda belakang, karena mobil ini sendiri adalah berpenggerak 4x2 yang sangat banyak atau sangat populer di Indonesia. Sedangkan kalau kalian senang dengan kendaraan-kendaraan 4x4, bisa ambil juga versi 4x4-nya. Nah, layoutnya seperti ini teman-teman, berkali, dan dia juga sudah digabungkan dengan variabel geometri turbo VGT sehingga tenaganya makin meningkat. Oke, di kap mesinnya ada peredam, tapi overall sangat baik lah pokoknya mesin dari Pajero Sport ini. Sedangkan untuk mesin dari Toyota Fortuner TRD Sportivo ini juga sudah meningkat teman-teman, di mana dia sudah berteknologi common rail diesel dan juga sudah digabungkan dengan variabel nozzle turbo atau VNT. Mesin dari mobil ini adalah mesin yang berkode 2KD FTV yang output dari tenaga mesin ini sekitar 142 daya kuda dan torsi di angka 343 Nm. Dia tidak sebesar rivalnya yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar, tapi mesin dari Toyota ini sangat bandel dan sangat reliable, dan juga dia memiliki torsi maksimum dari mobil ini berada di putaran bawah. Sepertinya mesin dari Fortuner ini sangat mumpuni. Kalau ngomong-ngomong, untuk konsumsi bahan bakarnya, kedua mobil ini masih mirip-mirip, di mana untuk dalam kota di angka 11 km per liter, dan untuk luar kota, mobil ini mencatat di angka 13 km per liter. Jadi, udah irit, mesinnya bertenaga pula. Mantap! Dan untuk Fortuner sendiri, dia seperti di bagian kap mesinnya ada engine scoop yang berguna untuk mengalirkan udara segar ke intercoolernya teman-teman, di bagian tengah sini. Oke, ada peredamnya juga, dan dia belum hidrolis juga nih teman-teman untuk bukaan kap mesinnya. Dan ini dia teman-teman tampilan samping dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar, di mana untuk proporsinya dia itu terlihat lebih panjang ya secara kasat mata dibandingkan dengan Fortuner. Nanti kalian lihat bagian Fortuner, tapi proporsi yang seperti ini tentunya berdampak pada kelegaan di dalam ruang kabin. Jadi memang untuk wheelbase-nya juga dia sedikit lebih panjang dibanding Fortuner, sehingga ruang kabin di dalam Pajero Sport ini lebih luas dibanding dengan Toyota Fortuner. Nah, ngomong-ngomong, di bagian samping ini ciri khas dari SUV medium, dia tegas-tegas garisnya, ada sebuah tarikan garis nih, dan di depan ada over fender yang cukup besar juga di bagian depan dan di bagian belakang. Lalu untuk mobil ini, walaupun tipe termahal yaitu tipe Dakar, belum dilengkapi dengan passive keyless entry, alias kuncinya masih menggunakan kunci putar biasa, belum engine start stop. Dan dia di samping situ juga lengkap dengan emblem-emblem VGT, spionnya sudah ada sennya, dan di bawah nggak lupa ada juga sebuah pijakan kaki atau footstep untuk memudahkan kalian masuk ke dalam kabin dari Mitsubishi Pajero Sport ini. Oke, kita bahas bagian rodanya. Rodanya dibekali dengan velg ukuran 17 inci dan dibalut ban Bridgestone Dweller HT ukuran 265/65 dengan ring 17. Lalu untuk bagian pengereman depan belakang Pajero Sport ini lengkap karena sudah diberikan cakram lengkap dengan fitur ABS, EBD, dan brake assist-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Gue sih lebih suka tampilan dari Pajero Sport ya teman-teman ya. Kalau di bagian samping ini lebih manis dan lebih terlihat mewah. Bagaimana kalau sekarang kita lihat tampilan samping dari Toyota Fortuner? Dan inilah tampak samping dari Toyota Fortuner TRD Sportivo, di mana untuk kelasnya dia merupakan varian atau trim tertinggi untuk Toyota Fortuner pada saat itu teman-teman. Dan bisa kalian lihat tampilan sampingnya penuh dengan tarikan-tarikan garis tegas sama seperti Mitsubishi Pajero Sport. Namun di Fortuner ini terlihat biasa aja ya teman-teman ya, nggak terlihat maco seperti Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Oke, ngomong-ngomong, over fender ada bagian depan dan belakang, dan juga footstep yang kali juga di bagian bawah lengkap dengan emblem atau stiker TRD Sportivo di bagian pintunya nih teman-teman. Nah, untuk rodanya, karena ini merupakan varian TRD, velgnya sudah lengkap dengan velg keluaran TRD ring 17 ukurannya, dibalut ban sama 265/65. Dan untuk pengeremannya, sayangnya untuk Fortuner ini di depan dia sudah cakram, namun di belakang Toyota masih memberikan pengereman tromol teman-teman. Jadi
belum lengkap dengan ABS CBD ya untuk di bagian belakangnya, hanya ada pada bagian depan saja. Tapi it's okay karena mobil ini adalah mobil bukan untuk kebut-kebutan. Grand Tromor rasanya sepertinya cukup. Lalu di bagian belakang sini bisa kalian lihat juga pilar C-nya terlihat sangat besar sekali, berbeda dengan Pajero Sport yang kelihatannya kacanya itu semuanya menyambung. Tapi oke, desainnya masih sangat oke sekali walaupun untuk tahun 2021 seperti ini. Nah, di bagian spionnya juga lengkap dengan lampu sen. Nah, untuk handle pintunya dia belum pasif keyless entry. Sip. Sekarang bagaimana kalau kita lihat bagian belakang dari kedua mobil ini? Kita mulai dulu dari Pajero Sport. Let's go. Dan inilah ruang dari Mitsubishi Pajero Sport ketika ketiga bangkunya itu dibuka teman-teman atau ditegakkan. Dan bisa kalian lihat bagasinya juga terlihat cukup besar walaupun nggak besar-besar banget dan masih cukup sekali untuk menampung barang-barang Anda ketika berpergian dengan Pajero Sport. Lalu keren di bawah sini terdapat sebuah laci penyimpanan atau tempat penyimpanan tertutup yang mungkin kalian bisa tempatkan beberapa sepatu kalian atau barang-barang Anda lainnya di sini. Lalu yang keren, pelipatan bangku baris ketiga. Kalau kalian pengen ekspansi atau besarkan bagasinya, kalian bisa lipat dengan rata lantai. Asik. Jadi ketika sudah rata seperti ini, kapasitas kargo meningkat 2 kali lipat. Oke, itu aja di bagian belakang sini. Dia ada soket lighternya dan ada juga tempat untuk menaruh dongkrak serta beberapa toolkit. Jadi rapi ya, tempatkan di dalam sini. Sip kalau gitu. Yes, ini dia tampilan belakang dari Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo yang sudah paling lengkap, sudah makin banyak kosmetiknya. Karena di bagian bawah kalian bisa lihat ada sebuah diffuser atau bumper belakang yang terlihat cukup besar dan proporsional, keluaran dari merek TRD. Serta body kitnya nggak cuma di bagian bawah, di bagian atas spoilernya juga berbeda dibandingkan dengan Fortuner G biasa teman-teman. Lalu kalau kita lihat bagian bagasinya, ini dia tampilan bagasi dari Toyota Fortuner. Memang ternyata Toyota memberikan bagasinya ini terlihat lebih luas daripada Pajero Sport. Namun kalau kalian pengen membawa barang yang panjang gitu ya, dia pelipatannya tidak seperti Pajero Sport yang bisa rata lantai. Kalau di Fortuner ini pelipatannya ke atas teman-teman. Nah, jadi bagasinya memang tidak rata lantai karena di bagian bawah sedikit lebih turun. Namun overall ketika kursinya dilipat seperti ini, terlihat ruang bagasi yang juga sama-sama besar, sama-sama bisa menampung barang bawaan Anda ketika kalian berpergian dengan Toyota Fortuner ini. Sip, mantap banget. Kiri kanannya bisa kalian lipat ke atas seperti ini, sama seperti konfigurasi Innova. Oke, kalau gitu lengkap sudah bagian eksterior daripada kedua mobil ini. Sekarang pengen cerita bagian interiornya. Kita mulai dari Mitsubishi Pajero dulu. Go. Oke, dan ini dia tampilan interior depan dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar teman-teman. Jadi ketika pertama kali masuk langsung terpancar aura SUV yang memang tinggi, karena ketika kita naik di pijakan kakinya lalu masuk ke dalam kabinnya, barulah terciri bahwa ini merupakan SUV leather frame, di mana untuk bagian lantainya terlihat cukup tinggi nih teman-teman. Dan kalau kita ngomongin posisi duduk, kursinya dia lengkap pengaturannya, walaupun semuanya masih full manual pengaturannya untuk maju mundur, reclining dan naik turun, tapi semua bisa kalian atur lengkap. Dan ini dia bentuk kunci dari
Mitsubishi Pajero Sport Dakar nih teman-teman. Jadi masih kunci biasa ya. Kita hidupkan saja langsung mesinnya karena cukup panas udaranya hari ini. Oke, dan ketika idle seperti ini dia hidup, ya memang untuk startup pertama kali tergetar atau bergetar dalam kabin. Namun ketika sudah idle seperti ini rasanya masih oke-oke aja nih, nggak terlalu geter seperti mesin-mesin solar sebelum teknologi common rail. Oke, tadi kita udah ngomongin kursi, sekarang kita coba atur posisi mengemudinya lewat setirnya. Untuk Pajero Sport Dakar ini sayangnya hanya bisa naik turun aja teman-teman, alias tilt, belum bisa teleskopik ya. Lalu kita ke bagian setirnya dia belum banyak tombol-tombol karena hanya ada tombol untuk memainkan fitur entertainment yang terletak di bagian tengah. Ada volume up and down dan untuk next atau previous track. Lalu di sini bagian bawah ada mode yang berfungsi untuk mengatur bagian infotainment atau head unit yang ada di bagian tengah ini. Nah, lalu kita ngomong instrumen clusternya, masih sama instrumen clusternya dari generasi sebelum facelift maupun sudah facelift, di mana semuanya masih didominasi oleh instrumen cluster bentuknya analog. Di kiri tachometer, di kanan speedometer, dan ada penunjuk suhu. Lalu bagian bawah ada sebuah layar monokrom, layar belum digital, yang berfungsi untuk mengatur atau melihat informasi mengenai trip A, trip B, dan odometer. Lalu untuk odometer mobil ini sendiri masih tercatat di angka 71.093 km, yang berarti sangat kecil sekali untuk mobil yang sudah usianya menginjak 7 tahun teman-teman. Kita ke material, di mana materialnya ini semuanya masih dilapisi dengan material hard plastik. Namun di bagian dashboard depan, di bagian atasnya ini terlihat ada teksturnya teman-teman, garis-garis, dan ada juga tekstur kayu atau wood panel di bagian tengah nih teman-teman. Kita ngomongin bagian entertainmentnya biasa aja, dia sudah lengkap dengan kamera mundur dan juga ada fitur bluetoothnya, dan juga untuk yang versi terakhir ini lengkap dengan fitur navigasi teman-teman. Dan layar ini juga yang tidak dimiliki oleh Toyota Fortuner. Dia di layar ini bisa menampilkan beberapa informasi seperti ada sudut elevasi, ada barometer, ada penunjuk waktu atau penunjuk tanggal, dan ada multi information display mengenai average fuel consumption dan sisa jarak yang bisa ditempuh oleh bensin yang tersisa. Lalu untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital, sudah climate control juga, namun sayangnya masih satu zone atau single zone aja. Dan ke bagian bawah lagi ada satu buah konsol yang cukup besar. Ini berfungsi untuk menaruh beberapa barang-barang kalian. Di bagian bawah ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan AC bagian belakang, sensor parkir, di bagian tengah ada lighter, dan kita ke belakang ini adalah transmisi otomatis 5 percepatan yang lengkap. Ada mode triptoniknya dan ada juga pedal shiftnya. Sip, ke belakang remnya belum elektrik. Rem tangannya, di sebelah rem tangan juga ada 2 buah cup holder, satu penyimpanan terbuka, dan untuk kompartemen tambahannya di bagian tengah sini cukup kecil ya teman-teman, dan juga terdapat 2 level nih, atas dan bawah. Oke, kursinya untuk Pajero Sport Dakar ini memang defaultnya atau bawaannya sudah dilengkapi dengan kursi bermaterial kulit, namun kulit sintetis ya, warna hitam seperti ini. Dan untuk kondisinya mobil ini sangat baik sekali walaupun sudah menyentuh kilometer di angka 71.000 kilo. Bagaimana kalau kita sekarang lihat bagian tengah dan bagian baris ketiga, apakah luas ataukah sempit? Let's go. Jadi memang masuknya cukup mudah karena ada footstep di bagian bawah. Dan ini dia tampilan atau ruang belakang dari Mitsubishi Pajero Sport teman-teman. Dimana untuk kelegaan kabinnya seperti yang udah gue bilang di luar, bahwa mobil ini memiliki wheelbase yang lebih panjang daripada Toyota Fortuner. Jadi untuk urusan keluasan kabin, Pajero ini nomor 1. Dan kursi ini belum bisa kalian atur untuk maju mundurnya. Jadi untuk ukuran segini fix rasanya. Hanya saja kalau kalian lebih pengen bersantai, bisa direbah ini sedikit nih teman-teman.
Nah, jadi ada pengaturannya di bagian belakang sini. Gitu. Jadi bisa sedikit lebih santai ketika berkendara oleh Mitsubishi Pajero Sport. Sip. Nah, kalau udah kayak gini, nyantai banget. Lalu untuk material joknya juga sangat lembut karena kulit ya. Dan untuk bagian punggungnya, dia kulitnya berkerut gini teman-teman, memberikan kesan lebih mewah di dalam kabin Mitsubishi Pajero Sport. Lalu di bagian tengah juga nggak lupa ada satu buah armrest lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Nah, untuk fitur keselamatan, Mitsubishi Pajero Sport ini juga dilengkapi dengan beberapa seat belt, lebih tepatnya 3 seat belt 3 titik di bagian kiri kanan dan penumpang tengah. Dan mobil ini belum dilengkapi dengan airbag di bagian pilarnya. Jadi untuk airbag hanya terdapat pada bagian depan saja. Baiklah, kalau begitu demikian impresi interior dari Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar. Sekarang kita lompat ke Toyota Fortuner TRD Sportivo. Let's go. Oke, sekarang saatnya membahas tampilan interior depan dari Toyota Fortuner TRD Sportivo. Nah, sebelumnya gue kasih tahu dulu bentuk kunci dari Fortuner ini kurang lebih mirip ya seperti Pajero Sport. Dia hanya ada 2 buah tombol buka dan tutup pintu. Buka dan tutup kunci maksudnya. Kita nyalain aja. Sangat panas sekali hari ini. Iya. Ketika startup pertama kali lebih kasar Toyota Fortuner ini teman-teman dibanding Mitsubishi Pajero Sport. Namun ketika sudah idle, getaran mesinnya sangat minim sekali yang sampai ke dalam kabin. Dan untuk tampilan pertama kali dashboardnya terlihat lebih kuno daripada Mitsubishi Pajero Sport. Namun untuk TRD Sportivo tahun 2014 ini dashboardnya sudah diperbaharui, dimana untuk warnanya dia didominasi dengan warna hitam. Semuanya sayangnya masih dilapisi dengan plastik keras. Nah, kalau kita bahas bagian setirnya, setir ini Fortuner sudah dilapisi dengan material kulit di bagian bawah, dan di bagian atas ada material kayu yang ketika kalian genggam itu sangat memberikan kesan mewah ya teman-teman ya. Asik sekali menggenggam material kayu yang tidak dimiliki oleh Mitsubishi Pajero Sport nih. Asen-asen kayu kayak gini. Lalu untuk setirnya, dia pengaturannya belum bisa diatur melalui teleskopik karena masih tilt aja teman-teman. Jadi kalian bisa menyesuaikan posisi berkendara kalian secara ideal hanya dengan mengatur via kursinya aja teman-teman. Kursinya masih manual semua, tapi lengkap naik turun, reclining dan maju mundurnya. Dan kita ke setir lagi. Di setir ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa tombol-tombol untuk mengatur menu entertainment yang ada di bagian tengah. Lalu kita ke bagian kanan, kosong, belum ada cruise controlnya, tapi ada satu tombol display yang berfungsi untuk mengganti-ganti informasi yang terdapat pada bagian MID-nya teman-teman yang ada di bagian tengah sini. Namun dapat menampilkan informasi seperti speedometer, ada average kilometer, ada waktu berkendara, ada range atau sisa bensin, dan ada penunjuk kompasnya juga teman-teman. Jadi itu aja yang bisa ditampilkan oleh MID-nya yang ada di bagian tengah, tidak seperti Pajero Sport yang cukup lengkap. Lalu ke bawah, head unitnya untuk tipe TRD ini juga sudah kekinian karena dia sudah bisa menyambungkan konektivitas Bluetooth dan juga sudah lengkap dengan kamera mundur. Dan kita ke bagian bawah lagi, AC-nya sudah climate control yang digital juga, namun masih single zone aja, sama seperti Mitsubishi Pajero Sport. Nah, ngomong-ngomong, untuk tempat penyimpanan, Fortuner dilengkapi dengan penyimpanan yang cukup banyak. Di bagian depan ada 2 nih tempat penyimpanan terbuka, lalu di bagian tengah ada 1 buah. Di bagian bawah juga terdapat 2 buah cup holder, 1 tempat penyimpanan terbuka, dan ada glove box-nya juga. Oke, lalu kita ke belakang juga ada 1 buah glove box yang terlihat cukup besar jika dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport. Ya. Ada tombol untuk mengaktifkan sensor parkir dan juga untuk mematikan AC bagian kabin belakang. Transmisinya 5 percepatan otomatis. Lalu rem tangannya juga masih model tarik seperti ini. Nah, untuk mobil ini sendiri, kursinya oleh pemilik sebelumnya sudah diganti menggunakan kursi bermaterial kulit ya. Jadi terlihat lebih mewah dan lebih rapi.
Tapi untuk defaultnya atau bawaannya, mobil ini dilengkapi dengan kursi bermaterial fabric teman-teman, yang halus sekali dan enak, empuk. Gue suka banget yang fabric. Dan yang tidak dimiliki oleh Fortuner ini sebagai nilai jual daripada Mitsubishi Pajero adalah sunroof teman-teman. Jadi tipe TRD ini Toyota tidak memberikan sunroof juga, bahkan sampai dengan generasi VRZ-nya. Ya, jadi kalau kalian pengen sunroof, mungkin bisa ambil Pajero Sport aja, jangan ambil Fortuner. Sip, kalau gitu sekarang gue saatnya ceritain bagian tengah dari Toyota Fortuner TRD Sportivo. Let's go. Dan inilah tampilan belakang atau tampilan interior baris kedua dari Toyota Fortuner. Yes, seperti yang udah gue bilang bahwa untuk mobil ini wheelbase-nya terlihat lebih pendek sedikit aja teman-teman, nggak banyak. Namun is okay banget karena masih memberikan ruang kabin yang masih sama-sama luasnya. Jadi sangat besar sekali atau sangat lega sekali baris kedua dari Fortuner maupun Pajero Sport. Dan untuk kursinya sendiri dia fix, nggak bisa diatur maju mundur, tapi bisa diatur reclining juga nih. Nah, recliningnya masih juga memberikan rebahan yang cukup rebah. Jadi ketika penumpang baris ketiga kosong, kalian bisa sangat bersantai sekali di dalam Toyota Fortuner ini. Dan ketika kursinya sudah dikulitin gini, dia impresinya tambah empuk nih teman-teman nih. Enak banget kursinya, halus kulitnya, bagus sekali. Lalu di bagian belakang sini, karena nggak ada sunroofnya, Toyota menggantinya dengan sebuah layar monitor yang terlihat ya cukup old school atau cukup jadul nih. Yang layar ini bisa kalian gunakan untuk memutar beberapa pilihan seperti DVD ataupun CD. Lalu untuk bagian pendinginan kabin, Fortuner ini juga lengkap karena dia blower AC-nya nggak cuma di bagian belakang, di bagian tengah sini juga kalian mendapatkannya teman-teman. Sik, jadi pastinya dalam kabin Fortuner nggak kepanasan. Dan di kursi ini juga kalian mendapatkan satu buah armrest, namun sayang belum ada cup holdernya. Oke, sepertinya itu aja yang bisa gue ceritakan. Di bagian belakang sini juga lengkap dengan dua buah cup holder. Lalu ada satu buah tempat penyimpanan tertutup di bagian tengah yang berfungsi sebagai tempat cup holder nih. Sip, kalau gitu sekarang waktunya gua kembali ke depan buat gua kasih tahu berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang dua SUV leather frame yang sangat fenomenal, karena dia harganya sekarang hanya di bawah 300 jutaan aja bro. Yuk langsung kita ke depan. Dan sampai di akhir video teman-teman, itu dia tadi ulasan gue mengenai Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2014 dengan rival sejatinya Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2014. Dan mobil ini seperti yang udah gue bilang tadi, untuk Pajero sendiri sudah mencatatkan odometer di angka 70 ribuan dan Fortuner di angka 120 ribuan. Dan terakhir, harganya teman-teman menarik sekali karena dia sudah bisa kalian bawa pulang hanya dengan uang di bawah 300 juta. Kita mulai dari Pajero Sport. Pajero Sport tahun 2014 ini bisa kalian bawa pulang di angka 295 juta rupiah dan tentunya masih boleh nego lagi. Sedangkan untuk Fortuner karena kilometernya cukup tinggi, jadi bolehlah kita kasih kalian harga di angka 265 juta rupiah. Dan kalau kalian pengen nyari mobil diesel yang irit, keduanya bisa dipertimbangkan dan siap kalian bawa jalan-jalan di akhir tahun kali ini. Dan demikianlah review dari kedua mobil ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!